Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua dengan penuh sukacita. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Orang benar berseru, Tuhan menjawab, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini kita diperlihatkan tentang doa seseorang yang mengenal diri. Dalam arti dia mengenal tentang siapa dia yang hidup di dalam dunia ini. Dengan jelas pemazmur memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan ada dan mengetahui tentang apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jika manusia itu diberikan kehidupan dalam dunia ini, maka dia akan hidup dalam hukum dan kebenaran Tuhan saja. Kehidupan yang kita hidupi saat ini adalah berasal dari Tuhan, dan pada saatnya akan tiba kita akan kembali lagi kepada Tuhan yang menciptakan kita. Saudara-saudari terkasih, pemazmur menjelaskan tentang siapa dirinya dalam dunia ini dan bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan adalah sebagai responnya terhadap penderitaan yang dia alami. Bahwa ternyata pemazmur sedang menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya, bahkan yang ingin membunuhnya. Dia ditekan secara fisik dan juga ditekan dengan kata-kata. Bahwa nyatanya dia mendapat fitnah. Untuk itu, mari kita melihat lebih dalam apa yang ingin disampaikan Mazmur ini kepada kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, Tuhan mengetahui apa yang terjadi dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada awal nats ini telah dijelaskan bagaimana pemazmur mengungkapkan kebenaran yang dia lakukan dan yang selalu berusaha menjaga jalan-jalan hidupnya dari tindak cemar. Namun walaupun pemazmur menyatakan kebenaran yang dia lakukan, bukanlah artinya kita menyamakan seperti yang pernah diajarkan Yesus tentang doa seorang Farisi yang tinggi hati. Namun, ada hal yang ingin kita ketahui dari maksudnya menyampaikan kebenaran itu. Pertama, bahwa seseorang yang mengenal Tuhan pasti akan benar-benar menjaga dirinya dari tindak cemar dan juga selalu mengikuti kebenaran Tuhan. Yang kedua, Tuhan betul-betul mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Apakah yang diperbuatnya salah atau benar? Apakah kita sedang bersuka cita atau sedang dalam pergumulan? Maka pemazmur ingin mengungkapkan bahwa semua kebenaran yang dilakukannya itu tidak akan sia-sia, sebab Tuhan mengetahui semuanya itu. Demikian juga dengan masalah yang sedang dihadapinya, tentu Tuhan mengetahuinya. Hal yang kedua, yaitu Tuhan adalah hakim yang adil. Saudara-saudara terkasih, dalam Mazmur ini kita akan menemukan dua konteks yang berbeda, yaitu pertama, kebenaran yang dilakukan olehnya, dan yang kedua, penderitaan yang dihadapi dari orang yang memusuhinya. Yang dapat kita pelajari dari bagian ini bahwa walaupun kita hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah dalam hidup ini. Selama kita hidup dalam dunia ini, yang namanya masalah dan pergumulan pasti akan tetap ada, sebab kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara terkasih, maka dari itu kita diajar oleh Mazmur ini bagaimana pemazmur menghadapi masalah yang dihadapinya, bahwa walaupun pergumulan itu bisa datang, namun pemazmur memberikan tempat bagi Tuhan dalam hidupnya.
bagaimanapun bentuk dan beratnya pergumulan itu. Tetapi Tuhan itu adil dalam setiap tindakannya. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi pertolongan dan kekuatan kita menghadapi setiap bentuk pergumulan hidup. Sehingga jika kita mengetahui dan mempercayai tentang kebenaran bahwa Tuhan itu adil, maka kita akan meyakini sebagaimana ditulis dalam ayat yang ke-7, kasih setia Tuhan ajaib. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan itu hidup dan pemilik kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jika kita mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang memberikan kehidupan kepada kita, maka kita juga mempercayai bahwa kehidupan itu akan ada tetap bersama dengan kita. Tuhan sebagai pemilik kehidupan tidak hanya mencipta, tetapi Dia juga pemelihara dan yang memberikan kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, maka sebagai orang percaya yang sejati akan memiliki kekuatan dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Orang benar akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan seperti perlindungan pada biji mata. Dan Tuhan juga akan selalu menyelamatkan kita seperti induk ayam yang senantiasa menjaga anaknya dengan sayapnya. Maka dari itu, walaupun kita harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan hidup, kepada Tuhan sajalah kita meminta pertolongan. Dan apapun yang akan terjadi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab hidup di dunia ini dengan seketika akan berakhir. Tetapi pada Tuhan ada kehidupan kekal, supaya jangan sampai hilang mahkota kehidupan yang paling berharga itu hanya karena ingin menyelamatkan kehidupan yang sementara. Saudara-saudari terkasih, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memotivasi kita, mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita harus hidup dalam kebenaran, dan meskipun kita hidup dalam kebenaran, pergumulan, tantangan, masalah akan tetap kita alami. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu bisa kita andalkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, andalkan Tuhan selalu, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.